Tuhan. Maka homili malam ini digantikan dengan surat gembala Uskup Agung Koham. Marilah kita pergi ke Betlehem. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Begitulah yang dikatakan oleh para gembala satu sama lain setelah mendengar kata malaikat. Sebuah pelajaran indah muncul dari kata-kata sederhana ini. Berbeda dengan banyak orang lain yang sibuk dengan banyak hal, para gembala adalah orang-orang pertama yang melihat hal penting dari semuanya, yakni anugerah keselamatan. Mereka yang rendah hati dan miskinlah yang menyambut peristiwa inkarnasi. Para gembala merespon Tuhan yang datang menemui kita dalam bayi Yesus dengan pergi menemuinya dengan syukur, kasih, dan kagum. Berkat Yesus, pertemuan antara Tuhan dan anak-anaknya ini melahirkan agama kita dan menjelaskan keindahannya yang unik yang sangat terlihat dalam adegan kelahiran Yesus. Ketika datang ke dunia, Putra Allah dibaringkan di palungan, tempat makan binatang-binatang. Palungan yang berlaskan jerami menjadi tempat tidur bagi dia yang disebut penginjil Yohanes sebagai firman yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan yang akan menyatakan dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Santo Agustinus bersama dengan bapak-bapak gereja lainnya terkesan dengan simbolisme ini. Dibaringkan di palungan, dia menjadi makanan kita. Demikianlah Betlehem, tempat kelahiran bayi Yesus, telah menjadi rumah daging sekaligus rumah roti, sumber rezeki rohani yang menopang para peziarah pengharapan dalam perjalanannya melintasi padang gurun kehidupan dan penuh tantangan menuju air surga. Palungan Natal mengingatkan kita akan misteri hidup Yesus dan membawanya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ia menunjukkan kasih sayang yang lembut. Pencipta alam semesta merendahkan dirinya untuk mengambil kelemahan kita. Dalam segala misterinya, anugerah kehidupan menjadi menakjubkan ketika kita menyadari bahwa Putra Maria adalah sumber dan penyelenggaraan segala kehidupan. Dalam Yesus, Allah Bapa telah memberikan kita seorang saudara yang datang untuk mencari kita kapanpun, teristimewa ketika kita mengalami kebingungan, kecemasan, keputusasaan, dan kehilangan semangat akibat ketidakpastian hidup dan kegagalan kita. Dialah teman setia yang selalu di sisi kita. Oleh pengorbanannya di salib, Dia mengampuni dan membebaskan dosa-dosa kita. Dengan demikian, palungan Natal sekaligus mengundang kita untuk merasakan dan menyentuh kemiskinan yang dipikul oleh Putra Allah dalam inkarnasi. Ia mengajak kita untuk mengikuti Dia di sepanjang jalan kerendahan hati, kemiskinan, dan penyangkalan diri yang membawa kita dari palungan Betlehem menuju salib. Ia meminta kita untuk bertemu dengannya dan melayaninya dengan menunjukkan belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang paling membutuhkan. Selain palungan Natal, ada juga beberapa elemen terkait dengan adegan kelahiran Yesus. Yang pertama,
Ada latar belakang langit yang dipenuhi bintang, dibalut dalam kegelapan dan keheningan malam. Secara simbolis, latar belakang ini ingin menggambarkan situasi hidup kita. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita mengalami kegelapan malam. Namun bahkan pada saat-saat gelap seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah cahaya bintang sejati yang menerangi lorong-lorong gelap hidup kita. Dia senantiasa hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang makna hidup kita. Siapakah saya? Dari mana saya berasal? Mengapa saya dilahirkan pada waktu tertentu dalam sejarah? Mengapa saya mencintai? Mengapa saya menderita? Mengapa saya akan mati? Tuhan menjadi manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kedekatannya membawa cahaya di mana ada kegelapan dan menunjukkan jalan kepada mereka yang tinggal dalam bayangan-bayangan maut. Dan yang kedua, ada reruntuhan rumah atau bangunan kuno yang dalam beberapa kasus menggantikan kandang Bethlehem dan menjadi tempat tinggal bagi keluarga kudus. Reruntuhan ini menjadi simbol nyata dari segala sesuatu yang fana, yang niscaya akan berlalu, runtuh, hancur, membusuk dan mengecewakan. Yesuslah satu-satunya sosok pembawa pembaruan di tengah-tengah dunia yang semakin menua. Dia datang untuk menyembuhkan dan membangun kembali, untuk memulihkan serta mengembalikan dunia dan hidup kita ke kemuliaannya yang asali. Dan yang ketiga, ada gunung, aliran sungai, kawanan domba, dan para gembala yang mengingatkan kita akan sabda para nabi bahwa seluruh ciptaan akan bersukacita menyambut kedatangan Mesias. Yang keempat, ada para malaikat dan bintang penuntun yang merupakan tanda bahwa kita juga dipanggil untuk berangkat menuju kandang Bethlehem dan menyembah Tuhan. Yang kelima, ada sosok simbolis dan paradoksal, representasi manusia egois, ambisius, serakah, haus akan kekuasaan, dan yang karena itu juga menjadi tuli dan buta terhadap kabar sukacita. Sebaliknya, para Majus dari timur adalah orang-orang bijak yang senantiasa lapar dan haus akan yang terbatas, yang memulai perjalanan panjang dan penuh risiko oleh tuntunan cahaya bintang menuju Bethlehem. Sukacita besar menyelimuti mereka di hadapan Raja bayi itu. Berkat perjumpaan itu, mereka memahami bahwa Tuhan yang dengan bijaksananya yang berdaulat menuntun perjalanan bintang-bintang, juga menuntun perjalanan sejarah, meruntuhkan yang kuat dan congkak, serta mengangkat yang lemah dan rendah. Setelah kembali, mereka pun memberitahukan kepada orang lain tentang pertemuan menakjubkan dengan Mesias. Dengan demikian dimulailah penyebaran Injil di tengah-tengah bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana para Majus yang juga para gembala, kita pun sebagai satu kawanan umat Allah dipanggil untuk berjalan bersama menjumpai bayi Yesus, sang cahaya sejati,
membawa terang dan harapan di tengah-tengah bayangan-bayangan kegelapan, keputusasaan, dan ketidakpastian hidup. Perjumpaan sejati dan tulus dengan Sang Bayi Yesus menyadarkan kita bahwasanya Allah senantiasa berkarya meluncurkan revolusi cinta dan kelembutan yang memberikan harapan dan martabat bagi orang-orang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, terbuang, dan dipawai. Perjumpaan itu juga mengajarkan kita tentang bagaimana menghayati serta menghidupi dalam tindakan belas rasa dan belas kasih kepada mereka yang miskin, terpinggirkan, terbuang, dan kehilangan arah sebagai jalan menuju dunia yang lebih manusiawi dan penuh persaudaraan. Di tengah situasi nyata kehidupan kita dewasa ini yang masih terus dibayangi aneka persoalan berupa primordialisme, intoleransi, fanatisme fisik, korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, stunting, pengangguran, perdagangan manusia, judi dan pinjaman online, penyebaran berita-berita bohong yang menyesatkan, mengadu domba dan memecah belah, serta kerusakan lingkungan hidup. Kita dipanggil untuk berjalan bersama dalam membangun sinergi dengan semua umat beragama, pemerintah, dan segenap elemen-elemen bangsa demi menghadirkan sukacita, keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua orang. Bersama Bayi Yesus Sang Pembawa Damai, kita berjuang mewujudkan misi profetisnya dengan memberitakan pembebasan kepada para tawanan, penglihatan bagi yang buta, pembebasan bagi orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan datangnya tahun rahmat Tuhan. Dengan rasa syukur dan sukacita yang besar, marilah kita bergegas ke Betlehem untuk berjumpa kembali dengan Bayi Yesus dalam tahun Yubileum 2025 yang dimulai pada tanggal 24 Desember 2024 dan akan terus berlanjut hingga 6 Januari 2026. Dengan semangat Natal, kita sebagai peziarah penuh harapan akan mulai perjalanan rahmat Tuhan ini dengan penuh sukacita sebagai tanda harapan pasti bagi dunia ini. Kita bergembira dalam iman kita, dalam gereja kita, dan terutama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menampakkan hati Bapa yang penuh belas kasih melalui kuasa Roh Kudus. Sembari merayakan Natal dengan penuh sukacita, hendaklah kita menghayati secara mendalam tradisi besar Yubileum ini sebagai sebuah perjalanan bersama yang mengundang kita untuk mengalami transformasi dalam Kristus ketika keberadaan kita diselaraskan dengan keputusan Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru, serta selamat memulai perjalanan Yubileum 2025 dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Diberikan di Tuban 22 Desember 2024. Salam dan berkat Insinyur Hieronymus Paketoni, Uskup Agung Timur.